Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita, qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita semuanya umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Jemaah kaum muslimin, hari ini kita berada pada tanggal 26 Syawal 1443 Hijriah. Berarti sudah 26 hari kita meninggalkan Ramadan. Dan tentu ini menjadi sebuah perkara yang kita harus kembali kepada keistiqomahan ibadah kita. Karena di hari-hari ini dan di hari-hari ke depan, keistiqomahan itu begitu mahal. Karena begitu sedikit orang-orang yang mampu untuk menjalankannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 92. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kallati nakhadat. Janganlah kalian seperti seorang wanita ghazlatan min ba'di quwwatin ankatha. Seorang wanita yang memintal benang menjadi kain yang kokoh, dan setelah benang itu menjadi kain yang kuat, maka kemudian dia kembali menguraikannya. Ramadan telah membentuk kita untuk kita menguatkan keimanan dan ketaatan kita. Maka jangan sampai ketika masuk momentum Syawal kita kembali mengurai kain yang kuat itu menjadi benang. Jemaah kaum muslimin, para ulama salaf terdahulu memberikan sebuah nasihat kepada kita. Kata mereka, kunu rabbaniyan wa la takunu ramadaniyan. Jadilah hamba Allah dan jangan jadi hamba Ramadan. Karena Allah yang kita sembah di Ramadan, maka Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu tetap hidup dan tidak pernah mati. Allah itu tetap ada di bulan Syawal. Allah itu tetap ada di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bahkan para ulama mengatakan kepada kita, kata mereka, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Bahwa seburuk-buruknya kaum, sejelek-jeleknya manusia, kata mereka, yaitu orang-orang yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Maka ikhwan fillah, para ulama memberikan sebuah nasihat-nasihat yang terbaik mereka kepada kita semuanya. Di antara amalan-amalan yang terbaik yang harus kita jalankan di momentum penghujung Syawal ini, yang pertama adalah mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Kasratud doa. Ini nasihat yang diberikan oleh orang-orang terbaik di zaman dahulu. Perbanyaklah berdoa. Karena kita harus menjadi orang-orang yang takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah, kalau dosa kita ternyata tidak diampuni oleh Allah. Takutlah kepada Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha cerita kepada kita. Kata Aisyah ummul mukminin, kata beliau, orang-orang terdahulu, kata beliau, wa hum yasumun, mereka rajin puasanya, wa hum yusallun, mereka rajin salatnya, wa hum yatasaddaqun, mereka rajin bersedekahnya. Tapi habis mereka beribadah, walakin yaqafun alla yutaqabbala minhum. Habis mereka beribadah, mereka takut kepada Allah kalau ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Maka dengan kita memperbanyak doa, maka itu akan menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Dan ketika kita merasa takut kepada Allah, maka itu akan menghadirkan harapan yang besar agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Al-Auza'i menukilkan perkataan dari Al-Imam Ibnul Auni. Kata beliau, la tafiku bi'a'malikum,
jangan terlalu pede dengan amalan kalian. Dan beliau katakan, barang siapa yang dia takut kepada Allah wa yalqallahu aminan, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti dalam keadaan yang aman. Maka takutlah dengan dosa-dosa kita. Orang dahulu ketika keluar dari Ramadan, mereka doa kepada Allah. Al-Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif mengatakan, kata beliau, kanu yad'una Allah fi sittati ashhurin ayyuballighahu minhum. Orang dulu itu mereka doa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan datang, doanya minta ditemukan dengan Ramadan. Kemudian ketika mereka bertemu, mereka beribadah begitu total. Habis Ramadan, thumma kanu yad'una Allah fi sittati ashhurin ayyataqabbalahu minhum. 6 bulan setelah Ramadan, di bulan-bulan ini, di momentum Syawal ini, doa mereka adalah minta kepada Allah agar ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah. Mereka begitu takut kalau habis Ramadan ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu momentum Aid itu adalah momentum kemenangan. Momentum kemenangan, tapi di momentum Aid di tanggal 1 Syawal ini juga momentum pembebasan syaitan. Di Ramadan Allah belum setan-setan, wasuffidatis sayatin. Tapi ingat, masuk momentum Syawal belum itu kembali dibuka. Makanya tidak usah heran kita ketika di momentum Syawal kita menemukan, lihat hari raya Idul Fitri, semua masjid dipenuhi oleh jemaah kaum muslimin. Semua lapangan ramai kaum muslimin mengunjunginya. Tapi pernahkah kita melihat sholat zuhur pada momentum tanggal 1 Syawal? Pernahkah kita melihat sholat asar di momentum tanggal 1 Syawal? Masjid mulai sepi. Dan bahkan ada beberapa masjid yang tidak memandangkan azan saat zuhur di momentum Idul Fitri atau di momentum tanggal 1 Syawal. Inilah kata para ulama, terkadang di hari kemenangan, terkadang kita mengukir kekalahan. Makanya jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, maka ini momentum untuk kita menguatkan istiqomahan kita. Dalam sebuah hadis sahih Muslim, Nabi kita mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang rutin walaupun itu sedikit. Rutin walaupun itu sedikit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai Allah kita sembah hanya pada musim tertentu saja. Tapi Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu, sembah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Maka mudah-mudahan kita kembali menguatkan ketaatan kita. Sehebat apapun agenda dunia yang kita laksanakan, mudah-mudahan perkara keimanan tetap menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Perkara yang kedua, amalan yang harus kita bawa di momentum bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya adalah jangan pernah meninggalkan puasa sunnah. Jangan pernah meninggalkan puasa sunnah. Sebuah hadis sahih. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari pada hadis nomor 1178. Dan hadis ini dibawakan oleh seorang kibar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau mengatakan, kata beliau, awsani khalili bi thalathin la ad'ahunna hatta amuta. Kata Abu Hurairah, aku diberikan wasiat terbaik oleh kekasihku. Siapa? Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah. Dan 3 wasiat terbaik itu, kata Abu Hurairah, tidak pernah aku tinggalkan sampai kematian datang kepadaku. Dan wasiat yang terbaik itu, kata beliau, yang pertama yaitu ayyasuma bi thalathati ayyamin, untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Para ulama membahas, di antara pendapat para ulama mengatakan puasa 3 hari yang dimaksud adalah puasa ayyamul bid, puasa tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulannya. Dan pendapat yang lain mengatakan puasa sunnah yang penting jumlahnya 3 hari sesuai dengan hari-hari yang disunnahkan dalam syariah, maka itu termasuk dalam hadis ini. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dan hadis ini dibuatkan oleh Abdullah bin Amr bin As
Hadis ini dapat hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 1979. Kata Nabi kita, "Saumu thalathati ayyamin saumud dahri kulli." Bahwa puasa 3 hari setiap bulan itu sama dengan puasa 1 bulan penuh. Dan ketika orang setiap bulan melakukannya, maka sama dia dengan puasa setiap tahun, puasa sepanjang tahun. Karena 1 hari dia berpuasa dihitung 10 hari. Dan ketika dia puasa selama 3 hari, maka dihukumi dia puasa 1 bulan penuh. Dan ketika dia puasa setiap bulan, maka sama dengan dia puasa 1 tahun penuh. Para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, puasa apa yang dimaksud? Dan Aisyah menyampaikan sebuah hadis dalam kitab Sunan Imam At-Tirmidzi hadis nomor 763 dan Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya hadis nomor 1709. Kata Aisyah, puasa yang dimaksud adalah kana la yubali min ayyihi shoma. Puasa apapun, puasa hari apapun sepanjang hari-hari itu disunnahkan dalam syariah ini ketika jumlahnya 3 hari, baik itu Senin, Kamis, puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid, maka itu akan dihukumi dengan puasa 1 bulan penuh. Maka ini cara kita untuk kita meramadankan hari-hari kita setelah Ramadan. Ini wasiat terbaik Rasul kepada Abu Hurairah. Puasa 3 hari setiap bulan, dan kemudian menegakkan sholat duha, dan kemudian tidak pernah meninggalkan witir, tidak pernah meninggalkan witir sepanjang malam. Artinya dalam setiap malam maka kita tetap menegakkan minimal sholat witir. Maka ini nasihat terbaik yang disampaikan oleh Rasul kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ketika perkara ini kita amalkan, ketika kita tidak meninggalkan puasa-puasa sunnah, maka ini cara kita untuk meramadankan hari-hari kita di luar Ramadan. Banyak orang yang sedih ketika Ramadan meninggalkannya. Tapi harusnya kalau kita bersedih ketika Ramadan meninggalkan kita, bawa amalannya. Ramadan itu memang sudah berakhir, tapi amalan-amalan kebaikan yang tetap bisa kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Maka bentuk kesedihan kita, maka buktikan dalam bentuk keimanan kita, dalam bentuk kita mengerjakan amalan-amalan soleh yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian perkara yang berikutnya kata para ulama, perkara yang pertama tadi kita memperbanyak berdoa. Perkara yang kedua, jangan pernah meninggalkan puasa sunnah. Betul hukumnya sunnah, tapi mari kemudian kita kuatkan. Apalagi kalau kemudian kita bicara tentang puasa 6 hari di bulan Syawal, tinggal beberapa hari lagi. Bagi kita yang belum sempurna, sempurnakan. Karena tentu puasa ini juga nilainya senilai 1 tahun penuh. Nabi kita mengatakan, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Hadis ini dibawakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun penuh. Kalau kita ditawarkan di perusahaan kita atau sama bos kita, ditawarkan sama dia, mau nggak kerja selama 30 hari dan ditambah dengan lembur 6 hari, tapi gajinya 1 tahun penuh, pasti kita akan mengambil peluang ini. Tapi sayangnya tidak ada bos yang seperti ini, tidak ada perusahaan yang seperti ini. Ternyata yang menguntungkan itu hanya dengan Allah. Maka tidak akan ada orang yang mampu untuk menegakkan puasa Syawal kecuali ketika keimanannya mampu untuk meresponnya. Hanya keimanan yang mampu untuk mengambil peluang-peluang kebaikan ini. Maka jemaah kaum muslimin dan para ulama sahabat Nabi yang mulia At-Tauban radhiyallahu ta'ala mengeluarkan hadis ini. Kata beliau, man kana sauma fi sittati ashhurin fi sittati ayyamin ba'da al-fitri. Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya Fitri, maka karena sesungguhnya dia puasa tamam as-sanati, sesungguhnya dia berpuasa 1 tahun sempurna, dan ini sebagai sebuah bentuk pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dimana kaum muslimin, mari kita semakin menyempurnakan ibadah kita, karena tidak ada satupun kemuliaan di hadapan Allah, dan kemuliaan ukurannya adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga adalah amalan yang harus kita bawa di momentum Syawal dan di momentum bulan-bulan berikutnya. Jangan pernah kita meninggalkan qiyamul lail. Jangan pernah kita meninggalkan sholat malam.
Di samping tadi kita berdoa kepada Allah, kemudian kita tetap istiqomah dengan puasa sunnah. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kata beliau, sulitnya seseorang bangun di malam hari itu karena dosanya di siang hari. Sulitnya seseorang bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah itu disebabkan karena dosanya di siang hari. Maka kemaksiatan dan dosa itu menjadi sebuah penghalang terbesar bagi kita untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita susah untuk bangun di malam hari, kita begitu berat untuk membaca Quran, maka obatnya perbanyak beristighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada satupun perkara ibadah yang berat dilakukan kecuali dosa yang telah menghalanginya. Dan di antara bentuk tanda keimanan itu ketika kita tergerak hati kita untuk bangun di malam hari dalam rangka untuk meraih maqaman mahmudah, tempat yang terpuji, kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan begitu istiqomahnya kita menegakkan qiyam Ramadan, qiyamul lail Ramadan. Tiap malam kita tarawih menegakkan qiyamul lail Ramadan. Tapi ketika masuk momentum bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, terkadang kita meninggalkan sholat malam. Di mana kaum muslimin ada sebuah nasihat yang terbaik. Nasihat ini disampaikan oleh Rasul kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Sebuah nasihat yang terbaik untuk kita semuanya. Apa kata Rasul kepada Abdullah bin Mas'ud? Kata Rasul, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi kita, la takunu mithla fulan. Kata Nabi, wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kamu jangan seperti si fulan. Bayangkan, ini kemuliaan akhlak Nabi. Nabi cerita kepada Abdullah bin Mas'ud tentang seseorang, tapi Nabi nggak nyebutin namanya. Kalau antum baca tentang hadis ini disahihkan dalam Sahih Bukhari hadis nomor 1152 dan Sahih Muslim 1159. Kata para ulama ahli hadis, sampai hadis ini dinukilkan dan kita dengar pada hari ini, maka para ulama hadis nggak tahu siapa si fulan yang dimaksud. Sampai perawi hadis yang membawakan hadis ini nggak tahu siapa si fulan yang dimaksud. Begitu mulia akhlak Nabi. Nabi menutup keburukan seseorang. Nabi hanya ingin menceritakan perangainya. Dan Nabi ingin ingatkan sahabatnya, kata Nabi, la takun mithla fulan. Ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kenapa si fulan? Kata Nabi, kana yaqumul lail. Dulu dia rajin sholat malam. Fataraka qiyamal lail. Tapi sekarang dia meninggalkan sholat malam. Masya Allah. Kata Nabi, dulu dia rajin sholat malam. Fataraka qiyamal lail, tapi sekarang dia tinggalkan sholat malam. Dari hadis ini tegak dua hukum, kata para ulama. Ada dua faedah dari hadis ini. Yang pertama, ulama membahas ternyata mempertahankan amalan soleh itu jauh lebih berat daripada memulai amalan soleh. Mempertahankannya jauh lebih berat daripada memulai. Bagi Allah, membuat orang ke masjid itu mudah. Membuat orang bersedekah itu mudah. Membuat orang baca Quran sampai khataman itu mudah. Membuat orang berpuasa itu mudah. Yang susah bagi kita adalah mempertahankannya. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Faedah yang kedua, kata para ulama, syariah ini mencela. Berdasarkan sabda yang mulia ini, syariah ini mencela, walaupun tidak sampai kepada derajat keharaman, karena ini adalah amalan sunnah. Tapi syariah ini mencela bagi orang-orang yang pernah mengistiqomahkan sebuah amalan dan kemudian dia meninggalkannya. Seseorang yang pernah mengistiqomahkan sebuah amalan, walaupun itu perkara sunnah, dan kemudian dia meninggalkannya tanpa adanya uzur syar'i, maka agama ini mencela perkara itu. Dulu dia rajin ke masjid, dulu dia rajin duduk di majelis ilmu, tapi sekarang kemudian dia meninggalkannya. Maka ingat kata Nabi, la takun mithla fulan. Jangan kamu itu seperti si fulan. Ada apa dengan si fulan? Dulu dia kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail.
Dulu dia rajin sholat malam, tapi kemudian sekarang dia meninggalkannya. Ini menjadi pelajaran yang terbaik untuk kita semuanya. Maka mari kemudian kita kembali untuk meningkatkan amalan dan prestasi yang pernah kita raih di Ramadan. Di Ramadan begitu hebat sedekah kita, begitu hebat budaya berbagi kita, begitu hebat bacaan Quran kita, begitu semangatnya kita ke masjid. Mari kita kembali pertahankan, karena ajal itu akan datang kapanpun dan dimanapun. Dan seseorang itu akan mati. Imam Ahmad mengatakan dalam kitab musnadnya, seseorang itu akan mati di atas kebiasaannya. Maka mari jemaah kaum muslimin, kita kembali kuatkan ketaatan kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat malam. Imam Ad-Duwais rahimahullah itu beliau heran kalau masih ada orang yang tertidur menjelang subuh. Mungkin kalau kita biasa-biasa saja, kalau ada orang yang tidur menjelang subuh, bagi kita biasa-biasa saja. Tapi bagi ulama dahulu, Imam Ad-Duwais itu heran kalau ada orang yang masih tidur menjelang subuh. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin kalian tidur menjelang subuh, sementara Rabb kalian dalam sebuah sabda Nabi yang mulia dikatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin. Rabb kalian itu turun ke bumi mendatangi kalian. Dan Rabb kalian itu berkata kepada kalian, fayaqul may yad'uni fastajiba lahu. Barang siapa yang malam ini berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku malam ini, akan aku kabulkan permintaannya. Bagaimana mungkin Rabb kalian datang kepada kalian dan kalian masih tertidur? Coba kalau ada pejabat, levelnya mungkin gubernur, mungkin datang ke rumah kita di waktu subuh, apakah kita berani untuk tidur? Atau teman kita yang kita cinta, yang kita segani datang ke rumah kita menjelang subuh, apakah kita berani untuk tidur? Sementara kata Imam Ad-Duwais, Rabb kalian turun dan datang kepada kalian, sementara kalian masih tertidur. Makanya derajat kemuliaan seseorang, walaupun ini perkara sunnah, tapi kemuliaan dan kehormatan seorang mukmin itu tergantung sholat malamnya. Bahkan Nabi mengatakan wa'izzuhu biqiyamil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu dengan sholat malamnya. Kemuliaan kehormatan seorang mukmin dengan sholat malamnya. Makanya Nabi pernah bilang kepada seorang sahabat yang bernama Salim, hadis ini dalam hadis Sahih Bukhari. Kata Nabi cerita tentang Abdullah bin Umar. Kata Nabi, ni'mar rajul Abdullah bin Umar. Seutama-utamanya laki-laki itu adalah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abbas, dulu bapaknya Umar bin Khattab hidup, itu banyak orang yang selevel dengannya. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, dan ada yang lainnya. Tapi ketika Abdullah bin Umar hidup, tidak ada satupun sahabat yang selevel dengannya, karena saking totalitasnya dia mengamalkan sunnah Nabi. Dan kata lagi, ni'mar rajul adalah Abdullah bin Umar. Kenapa dia mulia? Kata Nabi, karena salat malamnya. Dia mulia karena salat malamnya. Dan Salim cerita, kata beliau, semenjak Abdullah bin Umar mendengarkan perkataan itu, la yakumu minal laili illa qalila. Dan dia la yanamu minal laili illa qalila. Dia tidak tidur di malam-malamnya kecuali pada waktu yang sangat sedikit. Maka ingat jemaah kaum muslimin, kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dilihat dari salat malam kita. Bangunlah. Kalau memang kita nggak bisa bangun di sepertiga malam, minimal kita bangun menjelang subuh. Minimal kita bangun menjelang subuh. Jangan sampai ada malam-malam yang kita lewatkan kecuali kita sudah salat malam. Dan ini kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan standar minimalnya, kalau kita tadi membaca hadis dari Abu Hurairah, minimal ada witir yang kita tegakkan. Jangan sampai ada malam-malam yang kita lewatkan kecuali kita sudah salat malam. Dan yang terakhir jemaah kaum muslimin, amalan yang harus kita bawa di momentum penghujung Syawal ini, jangan pernah kita meninggalkan bacaan Quran. Yang pertama, perbanyak berdoa, perbanyak minta ampun kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan puasa sunnah. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan sholat malam. Yang keempat, kembali memperbanyak bacaan Quran. Jangan boikot Quran setelah Ramadan. Jangan boikot Quran setelah Ramadan. Di Ramadan begitu hebat kita, khataman 2 kali, 3 kali.
Tapi ini Syawal udah tanggal 26. Udah berapa kali kita khatam? Ya, dan Allah itu menjanjikan memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan bagi orang yang istiqomah untuk berakrab-akrab dengan Quran. Dan insya Allah kita mampu. Kita mampu untuk mengkhatamkan Quran setiap bulannya. Banyak cara. Para ulama mengatakan Quran itu 30 juz. Dan satu juz itu terdiri dari 10 lembar. 10 juz terdiri daripada 10 lembar. Kalau kemudian kita sholatnya 5 waktu, dan sebelum sholat kita baca 1 lembar, setelah sholat kita baca 1 lembar, berarti 5 waktu sholat kita, 1 hari kita bisa baca 1 juz. Dan 30 hari dalam 1 bulan, kita bisa khatam 1 kali dalam sebulan. Ini mudah diomongin, tapi kemudian begitu berat kita untuk mengamalkannya. Tapi kalau kemudian keimanan kita mampu untuk meresponnya, ini begitu mudah. Tidak menghabiskan waktu kita. Ini menjadi sebuah kalimat yang membantah bagi orang-orang yang merasa sok sibuk sehingga kemudian punya alasan untuk tidak membaca Quran. Ini tidak menguras waktu kita. Baca 1 lembar sebelum sholat, baca 1 lembar setelah sholat. 5 waktu, maka kita baca. Sama dengan kita satu hari membaca 1 juz, dan selama sebulan kita khataman 1 kali khataman. Begitu mudah insya Allah. Persoalannya kita mau atau tidak untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada satupun kemuliaan umat-umat terdahulu kecuali mereka telah berakrab-akrab dengan Al-Quran. Maka di mana kaum muslimin azza Allah wa iyyakum, maka segala bentuk prestasi yang pernah kita raih di bulan Ramadan, mari kembali kita optimalkan. Ya, mari kembali kita optimalkan. Syawal itu artinya peningkatan. Maka minimal kita bertahan dalam ketaatan kita, dan mudah-mudahan ketaatan ini kita bawa sampai nanti kematian datang kepada kita. Aku qouli hadza fa'tabiru ya ulul albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salatan wa salamun ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Ikhwani fi din, azza Allah wa iyyakum. Di antara bentuk kebaikan-kebaikan kehidupan adalah ketika semakin bertambah usia kita, semakin bertambah ketaatan kita. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan keberkahan hidup. Inilah pengertian keberkahan yang dimaksudkan oleh para ulama, yang mereka definisikan dengan ziyadatul khair, semakin bertambah nilai kebaikan. Jemaah kaum muslimin, hidup ini akan berakhir. Hidup ini akan berakhir. Dan kehidupan ini begitu sebentar kita lalui. Perasaan kalau kita kemarin pulang kampung, kita mudik, kita merasa perasaan kita baru kemarin kita sekolah di kampung halaman kita. Perasaan baru kemarin kita bersenda gurau dengan teman-teman kita. Pulang sekolah kita begitu ceria. Perasaan itu baru kemarin itu terjadi. Tapi hari ini kita merasa, hari ini ternyata kita sudah punya anak, kita sudah punya cucu. Begitu cepat hari-hari kita berlalu. Dan ingat jemaah kaum muslimin, di padang mahsyar nanti, dan hadis sahih Bukhari dikatakan di padang mahsyar nanti, dan Allah berikan usia kita di padang mahsyar itu 500 tahun. Bayangkan 500 tahun usia kita di padang mahsyar, dalam keadaan wajah kita menengadah ke atas, kita menangis, kita menyesali amalan-amalan yang pernah kita tinggalkan, kita menyesal dengan dosa-dosa kita. Dan di situ di antara perkara yang paling penting yang akan Allah tanya kepada kita, usia yang hari ini kita jalankan dalam rangka untuk apa kita lakukan, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu kita. Kenapa Allah menghendaki di Syawal ini kita masih hidup? Karena boleh jadi di Ramadan itu belum sempurna amalan kita. Dan para ulama membahas dalam hadis sahih Muslim bahwa di antara tanda-tanda kenapa Allah hadirkan kembali kebaikan di Syawal
Allah sambut Syawal itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata para ulama, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda amalan Ramadan diterima ketika kebaikan-kebaikan di bulan berikutnya tetap istiqomah untuk kita jalankan. Maka jangan pernah meninggalkan ketaatan, istiqomahlah. Kembali hidupkan majlis-majlis ilmu, kembali berakrab-akrab dengan Al-Quran, kembali syiarkan sedekah dan yang lainnya. Karena sesungguhnya harta kita yang sesungguhnya bukan harta yang dalam genggaman kita, tapi harta yang terbaik itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis Sahih Muslim Nabi kita mengatakan, yu'tillahu dunya may yuhib wa man lam yuhib. Dunia ini, harta ini, itu Allah kasih kepada semua makhluknya. Yang mukmin dikasih harta sama Allah, yang kafir dikasih harta sama Allah. Yang rajin ke masjid dikasih harta sama Allah, yang nggak pernah ke masjid boleh jadi hartanya lebih banyak daripada yang rajin ke masjid. Karena itu bukan ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan adalah ketika kita memahami hakikat kehidupan ini, kita akan mengakhiri kehidupan ini. Dan hidup yang sukses itu ketika kita berhasil menutup segala bentuk permainan dunia ini dengan husnul khatimah. Itulah hidup yang sukses. Ketika kita tutup semua permainan dunia ini dengan sebaik-baiknya kematian. Nah, kemarin kita hiasi hidup kita dengan ketaatan kepada Allah agar akhir kehidupan kita berakhir kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.